Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Anungsiwi Prabandari yang akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja ya? Mari kita simak video berikut ini. Total 14 medali emas membuat tim pencaksilat Indonesia dinobatkan menjadi juara umum di Asian Games 2018. Indonesia hanya menyisihkan 2 medali emas untuk Vietnam dari 16 nomor yang dipertandingkan. Video yang telah kalian simak tentang apa ya? Benar, tentang olahraga pencaksilat. Siapa yang suka olahraga pencaksilat? Pasti ada ya. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Halo anak-anak kelas 5. Hari ini anak-anak akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran kedua. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu tangga nada, pantun, dan sistem peredaran darah pada hewan burung. Tino-tini bergandengan, sejak kecil bersahabat, hidup memang perjuangan, jangan berhenti bersemangat. Tetap semangat ya anak-anak. Mari kita simak bacaan berikut ini. Siti dan Beni berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Beni duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Beni setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Beni sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Beni hobi berolahraga. Hari ini, Beni dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencaksilat. Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencaksilat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik, mengenal istilah tangga nada. Apa yang dimaksud dengan tangga nada ya? Adakah yang tahu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Secara umum, tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada mayor? Adakah yang tahu? Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Apa saja ya ciri-ciri tangga nada mayor?
Ciri-ciri tangga nada mayor yang pertama yaitu bersemangat, riang bergembira. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Kemudian yang ketiga, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kira-kira contoh lagu bertangga nada mayor itu apa saja ya? Penasaran? Mari kita sama-sama menyanyi lagu berikut ini. Contoh lagu bertangga nada mayor yaitu yang pertama, Maju Tak Gentar. Pasti kalian tahu lagu ini. Yang kedua adalah Halo Halo Bandung. Siapa yang tidak kenal dengan lagu ini? Pasti kalian tahu ya. Kemudian yang ketiga adalah Garuda Pancasila. Lagu yang sudah kalian dengar dan nyanyikan tadi. Selanjutnya, tangga nada minor. Adakah yang tahu pengertian tangga nada minor? Tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Adakah yang tahu ciri-ciri tangga nada minor? Ciri tangga nada minor yang pertama yaitu kurang bersemangat, bersifat sedih. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Kemudian yang ketiga mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Adakah yang tahu contoh lagu bertangga nada mayor? Penasaran? Mari kita sama-sama menyanyi lagu berikut ini.
Contoh lagu bertangga nada minor yaitu yang pertama Syukur, yang kedua Himne Guru, dan yang ketiga Gugur Bunga. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Siapa yang tidak kenal dengan pantun? Pasti kalian tahu. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama asli Indonesia. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Kira-kira aturannya apa saja ya? Pantun memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu pantun bersajak ABAB, seperti pada contoh pantun berikut ini. Ciri-ciri pantun yang kedua yaitu satu bait terdiri atas 4 baris, seperti pada contoh pantun berikut ini. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, seperti pada contoh pantun berikut ini. Pantun terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran merupakan kalimat pada baris pertama dan kedua di setiap bait. Isi merupakan kalimat dalam 2 baris terakhir, yaitu baris ketiga dan keempat di setiap bait. Selanjutnya, pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia. Pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia. Yang pertama yaitu pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak sering digunakan oleh anak-anak. Pada umumnya menggambarkan kehidupan anak-anak yang sedang gembira atau sedih. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda, pantun yang biasa digunakan oleh pemuda. Pada umumnya menggambarkan kehidupan anak muda, meliputi perkembangan atau perjuangan dalam mencapai sesuatu. Yang ketiga, pantun dewasa atau tua. Pantun dewasa atau tua biasanya digunakan oleh orang tua atau dewasa yang menggambarkan karakter orang tua sehingga syarat akan nasihat atau petuah. Contoh pantun kanak-kanak. Pohon padi daunnya tipis, pohon nangka berbiji lonjong, kalau Budi suka menangis, kalau tertawa giginya ompong. Contoh pantun muda. Pergi ke pasar membeli kain, kain sutra berwarna biru, tak akan ada cinta yang lain selain cintaku kepadamu. Contoh pantun tua atau dewasa. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Kalau berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Saatnya mengetahui manfaat pantun. Manfaat pantun yang pertama, ekspresif. Mengekspresikan atau mengungkapkan rasa dan isi hati ke dalam karya sastra. Yang kedua, deduktif. Mendidik diri untuk memperkaya wawasan agar mampu berkarya lebih bagus.
Yang ketiga, edukatif, mendidik orang lain melalui karya-karya supaya memiliki nilai-nilai hidup yang tinggi. Yang keempat, persuasif, mendorong atau memotivasi pembaca agar melakukan tindakan sesuai dengan isi pantun. Dan yang terakhir, komunikatif, melakukan komunikasi dengan orang lain secara tidak langsung dengan karya yang disusun atau komunikasi secara langsung dengan pantun berbalas. Apakah anak-anak tahu cara membuat pantun? Ada dua cara. Cara yang pertama, memulai dari sampiran. Cara yang kedua, memulai dari isi. Cara yang pertama, memulai dari sampiran. Anak-anak jangan ragu untuk melukiskan keadaan alam atau sesuatu yang ada di dekat anak-anak. Misalnya, ada bunga soka di dalam vas, dapat dijadikan sampiran dalam pantun. Umpamanya, bunga soka berwarna merah, tumbuh segar di dalam vas. Nah, selanjutnya kita tentukan isi dengan sajak akhir yang sesuai dengan sampiran tersebut. Sajak pantun tidak hanya api-api, namun bisa AA. Misalnya kita buat isi pantun yaitu, jangan cepat Anda marah, dinginkanlah hati yang panas. Kemudian kita gabungkan antara sampiran dan isi yang telah ditentukan tadi. Bagaimana? Mudah bukan? Coba kalian lisankan pantun ini. Cara yang kedua, memulai dari isi. Kita tulis dahulu isi pantun atau maksud yang hendak diungkapkan dalam 2 baris. Umpamanya, kita hendak memotivasi belajar kepada teman. Umpamanya, kalau Anda memang sayang, marilah raih cita-cita dulu. Selanjutnya, kita membuat sampiran dengan memperhatikan sajak pada isi pantun. Misalnya, daun mangga jatuh melayang di atas batu. Kemudian kita gabungkan sampiran dan isi pantun yang telah dibuat. Bagaimana? Mudah bukan membuat pantun? Kalian pasti bisa membuat pantun. Semoga anak-anak hari ini sehat ya. Ciri-ciri kondisi tubuh yang sehat yaitu, yang pertama, peredaran darahnya lancar. Kemudian organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Nah, jangan lupa untuk bersyukur ya. Sistem peredaran darah pada hewan ada 2, yaitu terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Kemudian, hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya, katak, ikan, reptil, dan burung. Kamu harus tahu, sistem peredaran darah hewan vertebrata sama seperti sistem peredaran darah manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak,
dan burung. Kita akan membahas lebih dalam mengenai sistem peredaran darah pada burung. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan bilik kiri. Supaya anak-anak lebih paham, simak tayangan berikut ini ya. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah pada burung terdiri dari sebagai berikut. Pertama, arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian vena. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga, paru-paru. Paru-paru burung berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru burung mirip dengan hewan mamalia lainnya. Sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Anak-anak sudah menyimak tayangan video. Ada yang bisa sebutkan organ peredaran darah pada burung itu apa saja? Ya, benar, ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Anak-anak juga sudah menyimak tayangan video sistem peredaran darah pada burung. Wah, anak-anak kelas 5 hebat, telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir.
Materi pembelajaran yang telah kalian pelajari yaitu tangga nada, pantun, dan sistem peredaran darah pada hewan burung. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Semoga senang ya. Jangan lupa mengerjakan tugas mandiri dan penilaian harian yang akan Ibu bagikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bila sakit, minumlah obat. Obat ada di dekat paha. Tidak ada kata terlambat bagi yang mau berusaha. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.